Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andra Oktoni Dharma. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Saya berasal dari kelas 4 PJJB dengan nomor induk mahasiswa 061940111879. Tugas ini saya buat untuk memenuhi persyaratan perkuliahan GIS dan LDD dengan dosen pembimbing Ibu Sri Rizky Artini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana tutorial pembuatan peta citra Polsri menggunakan aplikasi Google Earth dan juga aplikasi ArcGIS. Untuk pembuatan peta ini, pastikan pada laptop dan PC kalian harus menginstal aplikasi Google Earth dan aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Ini adalah contoh hasil pekerjaan saya yang sudah selesai. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana tutorial cara pembuatan peta yang akan menjadi seperti ini nanti. Oke, langkah awal dalam pengerjaannya yaitu buka aplikasi Google Earth pada laptop atau PC kalian. Buka aplikasi Google Earth-nya. Ini di close saja. Catatan untuk penggunaan aplikasi Google Earth ini, laptop atau komputer kalian harus terhubung dengan koneksi internet. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Setelah itu, untuk mengawali pekerjaan, pada menu search ini kita mencari Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian search. Dengan otomatis peta akan terlihat. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ini peta Politeknik Negeri Sriwijaya. Langkah pertama yang harus dilakukan pada aplikasi Google Earth ini yaitu mengubah koordinat menjadi UTM terlebih dahulu dengan masuk ke menu Tools, Option, kemudian mengubah Show at Long ini menjadi Universal Transverse Mercator, kemudian Apply, OK. Setelah mengubah koordinatnya, kita akan menitik georeferencing dengan menggunakan Add Place Mark ini. Diklik. Ini untuk tempat pengubahannya menjadi titik ini saja supaya lebih mudah. Kemudian ini diubah menjadi angka 1. Ini maksudnya menjadi titik 1. Kemudian place mark ini diletakkan di sudut kanan bawah terlebih dahulu untuk titik satunya. Catatan, setelah meletakkan titik 1 di kanan bawah tempat kita meletakkan ini, koordinat easting dan northing ini dicatat karena ini akan menjadi koordinat yang akan kita masukkan pada aplikasi ArcMap nanti. Setelah itu OK. Ini akan sudah menjadi titik 1. Selanjutnya itu kita harus membuat titik 2, 3, dan 4 yang akan membentuk menjadi persegi panjang yang simetris. Lakukan langkah yang sama. Ini menjadi titik 2. Kemudian digeser dulu. Letakkan seperti ini, selurus dengan titik 1, diperkira-kirakan saja. Ingat koordinatnya, ingat untuk mencatat koordinatnya. Oke. Kemudian titik 3, tekan sini, selurus dengan titik 2. Kemudian oke. Selanjutnya titik 4, tekan di sini. Kemudian oke. Setelah menitik 4 titik ini, kita akan men-save gambarnya dengan cara ke file, kemudian save image.
Nah, di sini di atas ini terdapat map option dan resolusi. Kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Dengan map option, elemen ini semua centang dihilangkan. Pada resolusi kita ubah menjadi maksimum saja supaya hasilnya menjadi lebih bagus. Kemudian save image. Save petanya dengan kode name peta citra Paul-Sri. Save. Itulah cara pengambilan peta citra Paul-Sri menggunakan aplikasi Google Earth. Setelah itu ini kita close saja. Sekarang kita beralih ke Arc Catalog. Buka aplikasi Arc Catalognya. Tunggu terlebih dahulu. Penampilan pada Arc Catalog akan seperti ini. Ini adalah folder tempat saya menyimpan peta citra tadi. Peta citra ini. Langkah awalnya itu kita harus mengubah koordinatnya menjadi terlebih dahulu dengan cara klik kanan Properties, kepada Spatial Reference ini Edit, Projected Coordinate System, UTM, WGS 84. Karena letak Politeknik Negeri Sriwijaya itu di bawah garis khatulistiwa, maka kita memilih Southern Hemisphere ini. Kemudian memilih 48, WGS 48. Oke. Apply. Oke. Setelah itu, kita akan membuat shape file yang akan digunakan sebagai layar untuk aplikasi ArcMap nanti dengan cara klik kanan, New, Shape File. Ini shape filenya dibuat berdasarkan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu gedung. Feature type-nya, karena gedung ini berbentuk poligon, maka kita harus mengganti dengan poligon. Kemudian edit, sama seperti tadi, TM 48. Oke. Setelah itu oke. Maka shape file yang baru kita buat ini akan tersedia di sini. Sama dengan shape file lainnya, dibuat seperti tadi. Shape file jalan. Karena jalannya berbentuk garis, kita akan mengubahnya menjadi polyline. Kemudian edit. Sama dengan langkah sebelumnya. 48. Oke. Ini. Lakukan hal yang sama kepada shape file yang akan kita buat. Setelah kita membuat seluruh shape filenya, maka kita akan beralih ke aplikasi ArcMap. Ini di minimize terlebih dahulu. ArcMap. Ini di cancel saja. Tampilan di aplikasi ArcMap akan menjadi seperti ini. Langkah awal yang harus dilakukan untuk di aplikasi ArcMap ini, kita harus mengubah kode nama foldernya terlebih dahulu dengan cara file, save as. Kemudian kita menyimpan dengan nama folder yang sudah ditentukan, yaitu 2021 underscore nama kita underscore Paul-Sri. Kemudian save. Kemudian nama akan berubah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita panggil peta citra Paul-Sri tadi yang sudah kita ambil dari Google Earth dengan cara add data. Kemudian pilih peta citranya, kemudian add. Ini di oke saja. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya itu kita harus menitik georeferencing terlebih dahulu dengan menggunakan Windows Magnifier. Kotak Magnifier ini diarahkan kepada titik satu yang sudah ada kita siapkan sebelumnya. Paskan di tengah titik.
kira-kira seperti ini. Lalu pada tools georeferencing terdapat add control point. Diklik satu kali, letakkan kepada titik 1 sebanyak 1 kali, klik kiri 1 kali, kemudian keluarkan dari kotak modifier-nya, klik kanan, input X dan Y. Nah, ini koordinat yang akan kita maksudkan adalah koordinat yang kita dapat melalui aplikasi Google Earth yang sudah kita catat sebelumnya. Masukkan koordinat itu, koordinat X-nya dan koordinat Y-nya. Setelah kita masukkan koordinatnya ke titik 1, lakukan hal yang sama kepada titik 2, titik 3, dan titik 4 dengan cara yang sama seperti tadi. Add control point, titik 2, klik kanan, add input X dan Y. Masukkan koordinat yang sudah dicatat dari Google Earth. Setelah kita menitik ke 4 titik tadi, langkah selanjutnya yaitu masuk kepada tools georeferencing lagi, kepada view link table. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Pada transformation ini kita pilih adjust, kemudian lihat total RMS errornya. RMS errornya yaitu 9,6. Dengan catatan RMS error ini tidak boleh lebih dari 100. Jika lebih dari 100 maka kita harus melakukan penitikan georeferencing ulang. Karena ini sudah benar, bisa langsung saja. Kemudian ke georeferencing, kita update georeferencing. Setelah kita update georeferencing, maka langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan shape file lainnya yang sudah kita buat, yaitu seperti gedung, jalan, sungai, tiang bendera, kantin, lahan parkir, dan seterusnya. Setelah kita memasukkan shape file tadi, maka kita akan memulai menitik georeferencing shape file gedung ini dengan cara start editor, start editing. Kemudian pada create features ini kita pilih gedung, polygon. Kemudian kita mulai menitik setiap gedung yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya ini. Kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada seluruh gedung. Setelah kita menitik semua gedung ini, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Inilah hasil dari semua penitikan gedung. Selanjutnya yaitu jalan. Kembali start editing, jalan, line. Kemudian menitik jalan-jalan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Kira akan menjadi seperti ini. Karena ini kurang jelas, kita bisa mengubahnya ke ini warna merah saja. Oke. Jika sudah selesai, pada tools editor ini kita stop editing. Yes. Kita akan menjadi seperti ini. Jika sudah menitik semua jalan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Inilah hasil dari penitikan penitikan jalan. Lakukan hal yang sama kepada seluruh shape file seperti batas kampus, sungai, tiang bendera, kantin, dan lahan parkir. Inilah hasil yang akan kita peroleh nanti. Setelah kita melakukan mengisi shape file, langkah selanjutnya yaitu pengisian data atribut.
Dengan cara pada save file gedung ini kita klik kanan, open attribute table. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah cara selanjutnya yaitu kita akan membuat field baru sesuai dengan data yang harus kita butuhkan. Di tabel option ini, add field, ini kita buat sesuai nama kita butuhkan, nama gedung. Type-nya kita ubah menjadi teks, kemudian OK. Nah, kira-kira akan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan field lainnya, nama jurusan, teks, OK. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan field selanjutnya. Untuk mengetik nama di sini cukup mudah. Kita start editing, klik 2 kali untuk menyesuaikan. Kita klik kiri pada poligon samping ini, maka akan terpilih seperti ini. Kita tinggal memasukkan namanya saja, seperti misalnya gedung elektro, kemudian enter. Jika sudah dimasukkan, kita stop editing, yes. Kira-kira seperti itulah cara pengisian data atribut pada tabel ini. Jika semua data sudah dimasukkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Inilah semua data yang telah dimasukkan. Oke. Selanjutnya yaitu setelah masukkan data atribut table, kita harus mengganti warna gedung ini supaya menjadi lebih menarik. Dengan cara pada gedung klik kanan, kemudian properties. Pada menu simbologi ini kita masuk ke kategoris. Pada value field kita ganti jadi nama gedung, kemudian add all values. Maka akan jadi seperti ini. Kita harus mengatur labels yang terlebih dahulu. Ini sudah atur. Maka tinggal apply, OK. Maka warna gedung di setiap gedung akan menjadi lebih berbeda. Untuk mengecek data atribut tadi, kita bisa menggunakan identify ini. Maka klik gedungnya, maka akan tampilan data atribut tadi. Oke. Setelah menjadi seperti ini, langkah selanjutnya itu kita harus membuat layout view dan legenda. Dengan cara peta citra polstrinya kita hilangkan dulu, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini kita atur menjadi lebih menarik. Kira akan menjadi seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam langkah untuk membuat layout view dan legenda. Dengan cara layout view, ketampilan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya itu kepada file, page and print setup. Ini kita ubah menjadi Microsoft PDF. Letter ini kita ubah menjadi A4. Orientationnya landscape, kemudian OK. Ini kita paskan kepada view nya menurut kreasi masing-masing. Kira-kira akan menjadi seperti ini. Karena petanya terlihat kekecilan, maka kita harus zoom petanya terlebih dahulu dengan zoom in ini. Kita zoom. Kira menjadi seperti ini. Sebenarnya ini sudah cukup. Selanjutnya yaitu kita memasukkan legenda. Insert legenda. Ini kita ubah menjadi dua kolom. Kita next, finish. Akan menjadi seperti ini. Kita bisa letakkan di sini terlebih dahulu.
kemudian ke insert lagi, kemudian data frame kita sesuaikan dengan ini, dengan view-nya. Kira-kira akan menjadi seperti ini. Kemudian data frame ini kita klik kanan, masuk ke menu grid, new grid, measure grid, next. Ini kita atur x-axis-nya dan y-axis-nya. Next, finish. Kemudian general map ini kita ubah menjadi meter. Kemudian oke. Maka tampilan akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat legenda pada tepi ini. Kita bisa menggunakan mistar yang ada di atas sebagai acuan. Membuatnya menggunakan rectangle pada tools drawing. Kita buat seperti ini. Kotak ini kita no-colorkan saja. Nah, menjadi seperti ini. Kita akan tulis menggunakan teks peta citra Polsri. Enter. Kita bisa edit. Ini jadi rata tengah. Oke. Hurufnya kita besarkan saja, di bold. Atur menurut kreasi masing-masing. Setelah itu kita insert lagi, kita masukkan arah mata angin. Oke. Ini arah mata anginnya, kita letakkan di sini. Setelah itu kita bikin rectangle lagi. Kita ke insert, kita akan memasukkan skalanya, yaitu scale bar dan scale text. Pertama scale bar terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengganti mengubah miles ini menjadi meter. Kemudian oke. Kita letakkan dalam kotak. Ini adalah scale barnya. Kemudian kita jangan lupa untuk masukkan scale text-nya. Kita ubah menjadi meter. Oke, kita pilih yang paling atas saja. Oke. Terus ini kira-kira akan menjadi seperti ini. Dan kita bikin rectangle lagi. Dan kotak ini digunakan untuk legenda ini. Disesuaikan. Akan terlihat seperti ini. Kemudian rectangle lagi di bawah. Ini bisa kalian buat sesuai dengan selera kalian, bagusnya seperti apa. Teks dibuat oleh nama. Edit. Sesuaikan. Oke. Jika sudah memasukkan legenda semua legenda yang diperlukan, maka tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini.
inilah hasil akhir yang akan kita dapat nanti. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.